Ini Bunda berada di Geraha Mulia ya, lagi belanja sambil lihat barang-barang apa saja yang Bunda beli sambil menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa ya, yang menanyakan mengenai gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu ginjalnya rusak. Coba kita runut ya. Biasanya orang yang kena gagal ginjal itu biasanya dia sering menyimpan marah. Di usia berapa dia kena gagal ginjal? Kalau di bawah 45 tahun biasanya rata-rata menyimpan marah dengan orang tua. Kalau 55 atau 60 tahun biasanya rata-rata menyimpan marah dengan pasangan. Nah, itu aja kuncinya. Hati sama. Hati kalau rusak, dia itu biasanya orangnya tuh kaku ya, ngeyel, arogan, ya seperti itu. Jadi sulit menerima masukan orang lain itu sulit. Nah, itu namanya hatinya kaku. Dia itu mengimani prinsipnya sendiri. Kalau aku ini begini, ya begini. Tidak bisa dirubah, itu nggak bisa. Nah, itu hatinya kaku namanya. Itu nantinya bisa aja nanti sirosis atau kena kanker hati ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita benahi itu di titik orang yang sakit. Apa aja. Jadi intinya yang sakit itu yang memang yang harus dibetulin ya. Jadi orang yang sembuh dari transplantasi itu bukan berarti diampuni ya. Ini masuk dalam ayat wa ya'fu an katsir. Jadi Allah itu memaafkan kesalahannya. Nah, malah bertambah kadang-kadang ya dosanya. Kenapa? Dianggapnya itu sudah diampuni. Melakukan kesalahan lagi kok sembuh, berobat ke dokter sembuh. Ya selama belum mohon ampun di titik kesalahannya ya tetap dosanya nempel. Jadi setiap sakit pergi ke dokter, Allah itu memberikan kesembuhan. Dikiranya dosanya sudah lenyap. Ya belum. Kalau belum bertobat dan mohon ampun tentang penyakitnya ya dosa itu masih nempel. Jadi syaratnya itu harus bertobat dulu dan mohon ampun pada Allah Ta'ala di titik kesalahannya. Misalnya ada orang tua yang jengkelin ya. Ini ada yang bertanya, gimana sikap saya sebagai anak kalau melihat orang tua yang jengkelin? Kalau orang tua itu jengkelin ya nggak apa-apa ya, namanya orang tua. Coba kalau dulu orang tua itu tahu anaknya itu sudah besar nanti membuat jengkel ya bisa dibanting. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya, kalau orang tua itu jengkelin ya itu ujian ya yang harus dihadapi. Jadi nggak usah jengkel. Jadi kalau orang tua jengkelin ya maafkan. Anggap saja itu ujian dari Allah Ta'ala. Ini ada kisah nyata ya. Ada orang yang anaknya tuh tangannya tuh cacat ya sudah dibawa kemana-mana periksa ke dokter ini itu masih belum bisa normal ya. Ketika ditanya siapa di antara bapak dan ibu yang dulu pernah mengejek pekerjaan orang tua, terus orang tua itu menjawab saya. Karena dulu bapak saya tuh lontang-lantung yang cari uang itu ibu saya. Jadi saya ini mengejek. Itu oleh Allah Ta'ala diberi catatan tertentu yaitu musibah yang tidak akan pernah hilang sampai akhir hayatnya. Yaitu tangannya itu cacat. Jadi sebenarnya kasus itu kasus yang bukan karma ya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa perilaku atau akhlak yang tidak baik itu mempunyai dampak yang sangat kuat. Jadi contoh misalnya ada kanker leher rahim, ini wanita ya. Jadi ada seorang wanita yang kena kanker leher rahim itu biasanya rata-rata hampir tiap hari itu cerewet. Di usia berapa dia kena kanker leher rahim? Kalau di bawah 45 berarti sering cerewet dengan orang tuanya. Kalau di atas 45 biasanya sering cerewet dengan pasangannya. Kenapa Islam itu mengajak selalu berbuat baik?
Karena itu disuruh Allah Taala ya. Nah, dari sinilah akhlak itu terbentuk, itu nanti akan menjadi dampak nantinya. Jadi memang harus belajar sopan dan harus belajar menghargai.